Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitrianzani dari kelas 2C dengan NPM 251063105073 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Gina Saharasti dengan NPM 251063105059. Hari ini kami akan mempresentasikan R, yang dimana kita mengimport data Excel yang sudah kami buat. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada data kesehatan masyarakat Indonesia yang berisi informasi mengenai kondisi kesehatan dan biaya kesehatan dari setiap individu. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada usia, jenis kelamin, IMT atau indeks massa tubuh, jumlah anak, gaya hidup, wilayah, dan juga biaya kesehatan, dan juga tingkat obesitas. Nah, data ini dapat kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara usia dengan biaya kesehatan, gaya hidup dengan biaya kesehatan, obesitas dengan biaya kesehatan, serta perbedaan biaya kesehatan berdasarkan wilayah dan juga tingkat obesitas. Terus, Baik, karena setelah kita membuat data di Excel, lalu kita membuka R-nya terlebih dahulu. Silakan kita. ya bentar. Sudah. Sudah. Oke. Baik, setelah kita membuat data di Excel, kita membuka R. Lalu setelah itu kita impor dataset dulu. Kita impor dataset, lalu pilih Excel. Oke, bentar. Setelah itu kita pilih filenya. File yang akan kita impor. Baik. Nah, di sini yang harus kita perhatikan itu ada beberapa variabel yang harus diganti dengan numerik. Di sini yang diganti dengan numerik itu ada di IMT, kita ganti dengan, lalu ada di biaya kesehatan, kita ganti dengan numerik. Nah, setelah itu di situ ada bagian kode preview. Nah, yang kode itu kita salin. Setelah kita salin, lalu kita tempelkan di R setelah kita import. Udah. Nah, setelah itu bentuknya akan jadi seperti itu. Import data, lalu kode yang tadi sudah kita salin, kita tempel di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilakukan oleh saya. Di sini yang pertama itu ada library ready XL. Nah, ini itu kita gunakan untuk memanggil package ready XL agar R bisa membaca file Excel yang sudah kita impor tadi. Lalu di sini ada data kesehatan Indonesia. Nah, nah, ini itu kita di sini membaca file Excel bernama Data Kesehatan Indonesia, lalu menyimpannya ke variabel atau data frame.
Nah, lalu untuk ini, untuk menentukan tipe data dari setiap kolom. Numerik ini untuk angka dan teks untuk teks. Lalu di sini ada view data kesehatan Indonesia. Ini untuk menampilkan data dalam bentuk spreadsheet viewer. Jika kita impor, jika kita run, maka akan muncul datanya dalam bentuk seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membuat data tersebut menjadi scatter plot. Nah, di sini kita buat untuk sumbu X-nya yaitu usia, sumbu Y-nya yaitu biaya kesehatan, dan juga jika kita run, maka akan berbentuk seperti ini. Di sini ada titik-titik yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Nah, scatter plot sendiri ini kita gunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel usia dan juga biaya kesehatan. Nah, setiap titik ini mewakili satu data individu. Sumbu horizontal menunjukkan usia dan sumbu vertikal menunjukkan biaya kesehatan. Dari grafik di sini terlihat bahwa semakin bertambahnya usia, maka biaya kesehatan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari persebaran titik yang semakin naik pada usia yang lebih tinggi. Namun karena titiknya menyebar cukup luas, walaupun ada kecenderungan naik, hubungan antara usia dan juga biaya kesehatan tidak sepenuhnya kuat, karena data masih tersebar dan terdapat beberapa nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan data lainnya. Kesimpulannya adalah usia memang memiliki pengaruh terhadap biaya kesehatan, di mana semakin tua usia seseorang, maka biaya kesehatannya cenderung semakin besar. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengubah warna, ukuran, dan juga transparansi pada titiknya. Di sini ada color red, ini untuk mengubah warnanya. Lalu sini ada alpha, itu untuk mengubah transparansi titiknya. Lalu size itu untuk ukuran titiknya. Jika kita run, nah maka scatter plotnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, kita akan menambahkan garis regresi. Nah, garis regresi ini menunjukkan kecenderungan hubungan antara usia dan juga biaya kesehatan. Nah, di sini ada LM. Nah, LM ini adalah linear model. Jika kita run, maka akan terlihat di sini ada garis regresinya. Ini untuk melihat hubungan antara usia dan juga biaya kesehatan.
Tadi yang sudah dijelaskan, titik merah ini menunjukkan data dari setiap individu, sedangkan garis biru ini adalah menunjukkan kecenderungan data. Di sini juga terlihat terdapat beberapa outlier atau data ekstrim dengan biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan data lainnya. Baik, selanjutnya yaitu grouping. Kita akan membuat scatter plot multivariat. Nah, di sini ada kode color yaitu sama dengan gaya hidup. Nah, ini untuk titik dibedakan warnanya berdasarkan kategori gaya hidup. Lalu ada juga Geom Smooth atau metode ini sama untuk menambahkan garis regresi linear. Nah, lalu untuk yang ini SE sama dengan false, itu untuk menghilangkan area bayangan interval kepercayaan. Jika kitaran, maka akan scatter plot multivariatnya akan bentuk seperti ini. Di sini ada titik yang berwarna biru dan juga titik yang berwarna merah. Nah, titik yang berwarna merah menunjukkan individu dengan gaya hidup sehat, sedangkan titik biru menunjukkan individu dengan gaya hidup yang tidak sehat. Dari grafik juga terlihat bahwa biaya kesehatan pada kelompok tidak sehat cenderung lebih tinggi dibanding kelompok yang sehat. Nah, garis regresi bergerak naik menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, maka biaya kesehatan akan cenderung semakin meningkat. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan label informatifnya. Di sini ada kode scale X continuous. Nah, ini untuk mengatur skala usianya. Lalu untuk scale Y continuous ini untuk mengubah dari format angka menjadi format uang. Lalu ada juga phase warp, tingkat obesitas. Nah, ini tuh untuk membagi grafik menjadi beberapa panel, yaitu ada panel obesitas dan juga tidak obesitas. Lalu untuk labs ini, kita gunakan untuk menambahkan judul dan judul, subtitle, sumbu, dan juga legenda. Jika kitaran, nah jika kitaran maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara usia dan juga biaya kesehatan masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Nah, data di sini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status obesitas. Ada ya, yaitu obesitas dan juga tidak obesitas. Nah, warna biru menunjukkan individu yang bergaya hidup sehat, sedangkan warna oranye menunjukkan individu yang bergaya hidup tidak sehat.
Selanjutnya, simple bar chart. Baik, selanjutnya yaitu simple bar chart. Di sini bisa kita lihat ada yang bernama geombar. Nah, ini kita gunakan untuk membuat diagram batang jumlah data berdasarkan wilayah. Jika kita run, nah, jika kita run, hasilnya kan jadi seperti ini. Grafik ini merupakan diagram batang yang menunjukkan jumlah responden berdasarkan wilayah penelitian. Pada sumbu horizontal terdapat 4 wilayah dan juga sumbu vertikal menunjukkan jumlah data atau responden. Berdasarkan grafik, jumlah responden di setiap wilayah relatif seimbang. Kesimpulannya adalah bahwa distribusi responden dari setiap wilayah itu relatif merata, dengan jumlah terbanyak berasal dari Karawang dan jumlah paling sedikit berasal dari Jakarta. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pie chart. Di sini ada kode yang curve polar. Nah, ini itu. Nah, yang ini kita gunakan untuk mengubah diagram batang menjadi diagram lingkaran. Lalu, geomtext starcon ini, geomtext ini digunakan untuk menambahkan persentase pada pie chart. Nah, jika kita run, maka pie chart-nya bentuknya akan jadi seperti ini. Diagram lingkaran ini menunjukkan persentase distribusi responden berdasarkan gaya penelitian. Setiap warna mempresentasikan satu wilayah. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa Karawang memiliki proporsi responden terbesar, yaitu 27%. Sedangkan Bekasi, Cikarang, dan Jakarta memiliki proporsi sebesar 24%. Nah, perbedaan persentase antar wilayah ini relatif kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada penelitian cukup merata dan representatif untuk menggambarkan kondisi di seluruh wilayah yang diteliti. Lalu selanjutnya, baik selanjutnya kita akan membuat histogram. Nah, di sini ada kode geohistogram digunakan untuk menampilkan distribusi usia. Lalu fill sama dengan pink ini untuk warna batang histogramnya. Lalu color sama dengan white ini untuk border histogram. Jika kita run, maka histogramnya menjadi seperti ini. Nah, histogram ini menunjukkan distribusi peserta berdasarkan usia. Sumbu X menunjukkan usia,
Lalu sumbu Y menunjukkan jumlah peserta pada setiap kelompok usia. Terlihat bahwa peserta tersebar pada rentang usia yang cukup luas, yaitu sekitar 15 sampai 65 tahun. Kelompok usia muda, khususnya sekitar 15 sampai 20 tahun, memiliki jumlah peserta paling banyak. Dan juga distribusi usia relatif merata pada beberapa kelompok umur. Meskipun jumlah peserta cenderung menurun pada usia yang lebih tua, hal ini menunjukkan bahwa penelitian melibatkan berbagai kelompok usia dengan dominasi peserta usia muda. Secara umum, distribusi peserta berdasarkan usia cukup beragam, dengan jumlah peserta terbanyak berada pada kelompok usia muda dan lebih sedikit pada usia lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat plot densitas kernel dari usia dan menambahkan warna plot densitas kernel dari usia. Nah, di situ ada geom density, teal sama dengan yellow, yang dimana itu akan menampilkan kurva kepadatan distribusi usia. Semakin tinggi kurvanya, maka semakin banyak data pada usia tersebut. Jika kitaran, maka akan menjadi Nah, jika kitaran, hasilnya akan seperti itu. Nah, plot tersebut dinamakan density plot, yang dimana grafik ini menunjukkan distribusi usia. Lalu sumbu X menunjukkan usia, nah sumbu Y-nya itu menunjukkan kepadatan distribusi data. Nah, terlihat bahwa peserta tersebar pada berbagai kelompok usia dengan kepadatan cukup tinggi pada usia muda sekitar 18-25 tahun. Selain itu, terdapat peningkatan distribusi kembali pada usia menengah sekitar 45 sampai 55 tahun. Nah, distribusi ini menurun pada usia di atas 60 tahun, yang menunjukkan jumlah peserta usia lebih lanjut itu lebih sedikit. Secara umum, peserta penelitian tersebar pada berbagai kelompok usia dengan dominasi pada usia muda dan usia tengah, sementara jumlah peserta usia lanjut itu relatif lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat bentuk segmen bar chart. Nah, di situ ada wilayah, tingkat obesitas. Ya, untuk menunjukkan jumlah data berdasarkan wilayah dan tingkat obesitas. Selanjutnya ada mutate, yaitu PCT sama dengan N garing sum N, itu untuk mengubah jumlah menjadi persentase. Lalu ada position sama dengan pil, yaitu untuk mengubah batang bertingkat berdasarkan proporsi 100%. Dan yang terakhir ada geomtext. Nah, geomtext itu untuk menambahkan label persentase pada batang. Jika kita run, maka hasil plotnya akan seperti itu. Nah, ini adalah persentase biaya kesehatan berdasarkan tingkat obesitas. Yang dimana Bekasi itu adalah 42%,
proporsi kategori bagian atas sebesar 58%, sedangkan bagian bawahnya itu 42%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas berada pada kategori atas. Lalu ada Cikarang, itu memiliki persentase hampir seimbang, yaitu sekitar 53,2% dan 46,8%. Lalu ada Jakarta, itu menunjukkan komposisinya 56% dibanding dengan 44%, sehingga kategori atas masih lebih dominan. Dan yang terakhir ada Karawang, memiliki perbedaan paling besar, yaitu 68% dibanding dengan 32%, yaitu menunjukkan dominasi kategori bawah. Jadi secara umum grafik menunjukkan adanya perbedaan proposisi biaya kesehatan berdasarkan tingkat obesitas di setiap wilayah. Nah, Karawang ini memiliki proporsi paling dominan pada salah satu kategori dibanding wilayah lain. Dan selanjutnya kita membuat density berdasarkan jenis kelamin. Nah, di situ ada fil jenis kelamin. Nah, itu untuk warna distribusi dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada alfa 0,4, itu untuk memberi transparansi agar dua distribusi bisa terlihat bersamaan. Jika kitaran, maka hasilnya akan seperti itu, di mana ini disebut dengan density plot atau kurva distribusi, yaitu distribusi biaya kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang kurva warna hijau itu adalah perempuan, dan yang kurva ini itu adalah laki-laki. Nah, sumbu Y menunjukkan kepada distribusi data. Dapat dilihat bahwa mayoritas biaya kesehatan pada laki-laki maupun perempuan berada pada rentang rendah hingga menengah, sekitar 5.000 sampai 15.000. Distribusi kedua kelompok relatif mirip karena kurvanya banyak bertumpang tindih, namun pada biaya kesehatannya yang lebih tinggi, yaitu laki-laki terlihat lebih dominan dibanding dengan perempuan. Selain itu, distribusi data cenderung miring ke kanan, yang menunjukkan adanya beberapa individu dengan biaya kesehatannya sangat tinggi. Secara umum, distribusi biaya kesehatan tersebut antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Tapi terdapat sedikit kecenderungan biaya ya laki-laki itu lebih tinggi pada beberapa kasus tertentu. Selanjutnya, kita akan membuat box plot distribusi biaya kesehatan berdasarkan wilayah. Nah, di situ ada geom box plot, not sama dengan true. Nah, itu untuk membuat box plot distribusi biaya kesehatan per wilayah. Nah, komponen box plot tersebut ada median, quartile, dan outlier. Nah, notch sama dengan true itu fungsinya untuk menampilkan lekukan untuk membandingkan median. Jika kitaran, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, di mana distribusi biaya berdasarkan jenis kelamin. Nah, sumbu X itu menunjukkan wilayah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan biaya kesehatan. Garis di tengah kotak itu menunjukkan median atau nilai tengah biaya kesehatan. Secara umum, median biaya kesehatan antar wilayah itu relatif mirip. Meskipun Jakarta dan Karawang terlihat lebih sedikit, Karawang memiliki variasi kesehatan yang besar dibanding wilayah lainnya karena ukuran box plotnya lebih tinggi. Lalu, selain itu, terdapat cukup banyak outlier pada semua wilayah yang menunjukkan adanya beberapa responden dengan biaya kesehatan yang sangat tinggi. Nah, distribusi data juga cenderung miring ke kanan karena adanya nilai biaya yang ekstrim. Secara umum, biaya kesehatan di wilayah
memiliki pola yang hampir sama, tetapi Karawang dan Jakarta itu menunjukkan kecenderungan variasi biaya kesehatannya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lainnya. Selanjutnya kita membuat violin plot. Nah, pada violin plot itu ada geompolin. Nah, geompolin itu berfungsi untuk menampilkan distribusi dalam bentuk violin. Nah, lalu untuk menentukan lebar violin yang menunjukkan kepadatan data. Jika kitaran, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, terlihat bahwa sebagian besar biaya kesehatan itu berada pada rentang rendah hingga menengah sekitar 5.000 sampai 20.000. Nah, distribusi biaya antar wilayah itu juga relatif mirip. Namun, Jakarta dan Karawang itu menunjukkan penyebaran biaya yang sedikit lebih tinggi. Selain itu, terdapat beberapa nilai ekstrim dengan biaya kesehatan yang sangat tinggi mendekati 70.000. Oke, selanjutnya itu Jelin plot itu terdapat library JDRG, library right guess. Nah, itu adalah package untuk membuat right Gillian plot. Lalu ada geom density right guess. Nah, untuk menampilkan distribusi bertingkat antar wilayah. Jika kitaran, maka hasilnya hasilnya akan jadi seperti itu. Nah, terlihat bahwa mayoritas biaya kesehatan di semua wilayah itu berada rentang pada 5.000 sampai 15.000. Lalu, secara umum, distribusi biaya kesehatan di seluruh wilayah memiliki pola yang hampir sama, dengan mayoritas biaya berada pada kategori rendah menengah. Namun, Jakarta dan Karawang menunjukkan kecenderungan yang biaya kesehatannya lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Selanjutnya kita akan membuat strip plot. Kita menggunakan geom point. Nah, geom point itu berfungsi untuk menampilkan titik individual distribusi biaya kesehatan. Nah, jika kitaran, maka hasilnya akan seperti itu, yang dimana setiap titik itu mewakili satu responden atau satu nilai biaya kesehatan. Nah, mayoritasnya itu biaya kesehatan pada keseluruhan wilayah berada pada rentang rendah hingga menengah, yaitu di bawah 20.000. Namun terdapat beberapa titik ekstrim pada biaya yang sangat tinggi di atas 60.000. Nah, pola distribusinya itu relatif mirip antar wilayah, meskipun Jakarta dan Karawang itu menunjukkan kesehatannya menunjukkan beberapa nilai biaya yang lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki biaya kesehatan yang normal, tetapi ada sebagian kecil dengan biaya yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan membuat jitter plot. Kita menggunakan geojitter. Nah, ini tuh mirip dengan scatter plot, tetapi titik-titiknya itu sedikit bergeser agar tidak bertumpuk. Terus di situ juga kita menggunakan dem minimal. Nah, dem minimal ini berfungsi untuk menggunakan tema sederhana dan bersih. Nah, lalu kita juga menggunakan dem legend position non itu untuk menghilangkan legenda. Jika kita run, maka hasilnya akan
Nah, jika kita run, maka hasil plotnya akan seperti itu. Nah, di sini setiap titik juga mewakili responden atau satu nilai biaya kesehatan. Nah, mayoritasnya juga berada pada rentang 5.000 hingga 20.000. Distribusi biaya kesehatannya juga antar wilayah itu relatif mirip. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki biaya kesehatan yang normal, tetapi ada sebagian kecil dengan biaya kesehatannya itu yang sangat besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang R dan data Excel yang sudah kami buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.